Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15 untuk mata kuliah baik komputer aplikasi animasi ya. Nah, untuk di pertemuan 15 ini, kita akan bahas bagaimana cara membuat satu iklan untuk di media sosial, ya karena sekarang itu udah zamannya animasi ya, kalau di media sosial itu cuma foto, mungkin udah nggak menarik ya. Jadi kalau sekarang tuh lebih banyak pakai video, bikin animasi bergerak. Walaupun yang bergerak mungkin hanya gambarnya, terus juga keterangan-keterangan di dalamnya, dan elemen-elemen di dalamnya gitu, tapi itu juga udah termasuk sebuah animasi. Di sini pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah ukuran medianya. Kalian harus tahu dulu, nanti ini tuh iklannya mau di-publish di mana, baik di Instagram, di story, atau di mana. Jadi harus tahu dulu si outputnya nanti mau simpan di mana. Baik, jadi nanti ketika kalian buat baru, baik, project baru, kalian harus perhatikan juga si detail baik artboard-nya. Nah ini kalau di Animate sendiri sebetulnya di sini udah ada ya, udah ada template ukurannya karena ya memang ini bisa dipakai untuk bikin, animasi untuk di media sosial juga sebetulnya. Cuman di sini template-nya masih, sedikit ya. Di sini hanya ada Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Baik, di sini juga ada header foto, di sini ada banyak jenisnya ya. Nah, cuman kalau misalkan sekarang kalau kita akan fokus ke IG, jadi kalau Instagram itu kan zaman sekarang, formatnya 4:5 ya ke bawah. Jadi kita harus tahu dulu format dari Instagram, feed Instagram itu berapa. Baik, baik, baik. Nah, kalau ukuran feed Instagram baik, feed Instagram, saat ini itu kan formatnya 4:5 ya, potret. Jadi kita harus tahu dulu nih, biar perbandingan 4:3-nya itu berapa. Nah, jadi kalau misalkan width-nya ini kegedean ya, jadi width-nya itu misalkan 1080, nah si height-nya kita pakai yang 1350. Ini, feed standar supaya formatnya 3:5 rasionya. Sorry, 4:5. Nah, sedangkan untuk frame rate-nya, nah di sini tergantung nih kalian mau frame rate tinggi atau mau rendah, ya. Tapi kalau misalkan mau animasinya lebih mulus, ya udah pakai aja yang 60. Nah, kalau untuk platform tipenya 3.0 ini boleh ya. Tapi kalau misalkan nanti ternyata kalian mau, dimasukin ke website, baik harus kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang pemrogramannya, kalian bisa pilih yang HTML5 Canvas. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih ya. Nah, kalau udah kita create aja, baik, baik, baik. Nah, nanti si format, artboard-nya itu seperti ini ya. Jadi dia agak ngotak ke bawah, tapi agak memanjang sedikit ke bawah ya, seperti ini. Baik, kalau misalkan kalian salah, format ukurannya, kalian bisa atur lagi di properties dokumen. Nah, nanti di sini ada dokumen setting, di sini kalian bisa atur lagi ukurannya. Baik, gitu. Nah, sekarang saya akan coba import baik si, apa namanya, asetnya dari baik baik sini. Jadi asetnya ini akan saya masukin, asetnya berupa file PSD, saya import dari sini. Nah, untuk file PSD-nya nanti kalian boleh download ya, akan saya sertakan juga linknya di materi. Baik, nah, nanti ini sama seperti aset untuk animasi, kalian bisa bikin di layarnya itu sudah kalian grup per bagian, karena nanti akan kita bagi-bagi, akan kita pisahkan tiap layer. Jadi di sini ada logo, ada headline satunya, untuk headline 2, fotonya, isinya, itu dibagi-bagi. Baik, nanti kita akan buat si formatnya itu kayak slide, tapi masih dalam satu halaman. Ya, jadi nanti di Photoshop atau di Adobe Illustrator-nya tuh
kalian udah bisa, udah dibagi-bagi gitu ya. Nah, contohnya kayak gini lah. Jadi di sini file PSD-nya, nah di layer ini udah kalian bagi-bagi page page jadi udah ada page, headline-nya, headline satu yang mana, headline kedua yang mana. Page kontak, kalau kontak karena ini nggak berubah jadi satu. Foto, karena ini fotonya masih, satu grup, jadi cukup satu grup aja. Isinya karena ini beda, page baru dipisah-pisah. Ya, kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika pada saat diimport, hasilnya kayak gini, udah berupa, folder juga. Ini akan memudahkan kalian untuk menseleksi page dan juga untuk membagikan nanti ke layernya. Nah, di sini nggak usah ada yang diganti-ganti, kalian langsung import aja page. Nah, nanti setelah diimport di dalam, apa namanya, di dalam timeline-nya, di sini juga udah berbentuk layer-layer seperti ini. Ya, udah berbentuk, eee apa namanya, folder-folder seperti ini, udah berbentuk grup-grup seperti ini. Nah, ini juga bisa memudahkan kalian nanti kalau bikin media interaktif, untuk membagi-bagi mana sih background, mana sih objek A, objek B. Jadi, lebih mudah nanti untuk navigasi si layernya, ya, kayak gitu. Nah, sekarang akan kita buat si objek-objek ini tuh harus kita bikin menjadi, apa namanya, menjadi simbol terlebih dahulu. Nah, di sini kebetulan ada perbedaan ini ya, perbedaan ukuran, jadi harus kita samain dulu nih ukurannya, terutama yang di background. Back back. Nah, yang di background ini, back kita gabungkan saja. Nah, ini kan di sini ada satu background ya, satu, apa namanya, grup background. Ini akan kita gabungkan saja. Jadi langsung kita klik kanan, convert layer to symbol. Nama simbolnya movie clip ya untuk tipenya seperti biasa, terutama kalau di dalamnya mau ada animasi lagi, terus namanya background satu. Jadi takutnya nanti ada background kedua dan seterusnya. Background, oke. Namanya gini ya, ya udahlah ya. Jadi di sini harus kita convert dulu jadi satu bagian, ya. Begitu juga yang logo. Baik, jadi logo ini nanti akan ikut berpindah juga, kita convert juga dia jadi simbol. Baik, nah kalau udah kita cek dulu nih, ini udah jadi satu bagian belum semuanya, satu layer belum. Baik, kayak di sini udah ya, jadi ini tuh udah, jadi satu bagian. Nah, terus yang selanjutnya kita harus resize kalau misalkan ukurannya berbeda kayak gini. Pertama yang harus di-resize itu adalah background. Nah, background ini kita resize, kita samakan ukurannya seperti back back, eee, minimal sih samain ukuran tingginya ya. Jadi ini tingginya nggak boleh, kurang, karena kalau kurang nanti di kanan-kanannya itu, di pinggir-pinggirnya itu akan ada white space itu ya. Jadi jangan sampai ada kelihatan, garis putih lah atau bagian yang putih. Jadi emang paling aman sih sedikit dilebihin lah kayak gini. Nah, selanjutnya setelah kita, rapihkan nanti posisi-posisinya, ini juga sebetulnya harus ada marginnya ya, ini tuh, bisa juga kita, tampilkan marginnya ya, ada di view, ada di ruler. Nah, ini juga bisa kalian tambahkan sama seperti di Photoshop atau di Illustrator. Nah, ini buat, marginnya misalkan, bisa kalian tambahkan juga sama ya, ada di view, ruler, nyalain atau bisa grid atau guide. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang harus kita, eee, apa namanya, yang harus kita tentuin adalah durasi animasinya. Jadi nanti tuh animasinya mau berapa detik nih. Nah, di sini kita harus, di-zoom out dulu si timeline-nya supaya kita bisa fokus ke durasi yang detik. Nah, di sini juga salah satu, kelebihan di Animate, di durasinya itu ada 2 format ya, jadi ada detik, ada frame. Jadi si animasinya bisa lebih persisi, gitu. Nah, misalkan animasinya kan nggak mungkin cuma 1 detik ya, jadi kita harus buat lagi di sini ada 2 slide, isinya ada informasi, jadi harus agak panjang nih.
waktunya. Misalkan kita bagi waktu untuk slide pertamanya 6 detik, pembukanya, penutupnya 6 detik. Misalkan berarti kita bikin semua layer yang ada di sini punya frame 12 detik. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan juga si kamera. Nah, jadi nanti untuk pergerakannya slide pertama ke yang slide keduanya pakai kamera aja biar gampang stagingnya. Terus kita tentukan juga sih layer depth panelnya. Nah, supaya nanti pergerakannya itu ada efek apa? Ya ada efek ada efek paralaknya ya. Jadi harus kita kasih jarak nih semua objeknya. Misalkan kalau headline 2, headline 1 ini sama kontaknya nih. Nah, ini harus kita bedakan. Misalkan kalau kontak ini agak jauh, jangan lupa maintain size-nya ini diklik dulu ya, biar nanti size-nya nggak berubah. Karena ini udah kita atur tadi si layout-nya. Jadi maintain size-nya ini harus diklik dulu sebelum kita tambahkan jaraknya. Oke. Nah, kalau udah, jadi nanti ketika ada pergerakan kamera, tuh hasilnya ada efek paralaknya ya, kayak gini. Oke, nah sekarang kita buat dulu nih efek kameranya. Misalkan mau kasih efek, ini kita zoom out dulu timeline-nya. Misalkan kita mau kasih efek apa namanya fade from white gitu ya. Berarti kita buat keyframe di detik pertama, di frame ke-60, buat F6, bikin keyframe di layar kamera. Nah, di layar kamera yang keyframe pertamanya, kita buat supaya kita kasih color effect brightness supaya putih, brightnessnya kita 100% kan. Ya. Terus kita kasih classic twin, jangan lupa efeknya jangan classic ease ya, kita ganti ke ease out. Jadi nanti awalnya videonya itu mulainya dari putih ke fade from white. Kalau misalkan mulainya dari detik pertama, berarti keyframe-keyframe yang lain kecuali background ini bisa ikut muncul di detik ke-1. Nah, kayak gini. Akhirnya, keyframe akhir, ini posisi akhirnya, jadi jangan diganggu gugat, kita ubah yang keyframe pertamanya. Misalkan kayak gini ya, jadi kayak dari jauh ke dekat, terus kita kasih classic twin, kita kasih efek ease-nya itu ease in, lebih kayak gitu ya. Set, kayak terus selanjutnya kita kasih efek buat yang ini dulu nih. Oh, logonya. Nah, logonya juga bisa ya. Jadi logonya juga sama kita kasih ini durasinya samain aja. Misalkan kalau 20 frame berarti ini disamain 20 frame ya semua animasinya. Headline 2 mah ini nanti ya headline 2. Jadi kita jangan kasih dulu keyframe di sini. Terus kontak. Nah, kontak juga sama. Kalau kontak misalkan mau muncul dari bawah, nah berarti ini kita geser dia ke bawah dulu, terus asalnya dari hilang, berarti kita kasih efek color efeknya ini ingat ya yang di objek, jangan yang di frame. Yang di objek dulu aja. Kalau frame nanti semua framenya berpengaruh. Kalau objek ini buat di objeknya aja. Nih ya, jadi kalau objek kayak gitu, kalau di frame kayak gitu. Tapi nanti framenya berubah, nah, jadi warna putih. Nah, ini kita ubah aja alfanya dari 0 ke classic twin, terus biar ngeremnya di akhir pakai is out. Gitu ya. Bisa. Oke, terus kontak, udah kontak logonya. Logo, logo di bawah ya. Logo juga sama, misalkan kalau logo dari atas misalkan munculnya, berarti di keyframe pertamanya kita simpan
objek awalnya itu di atas. Baru bikin classic twin-nya, benerin is-nya jadi is out. Di keyframe pertamanya kita kasih juga efek alpha gitu ya. Terus oke, kita cek dulu. Misalnya gitu ya. Itu untuk pertamanya. Terus selanjutnya oh ya isi atau mau fotonya dulu misalkan yang muncul. Kalau ini mah ya ditentuin aja lah ya. Oh, mau fotonya dulu. Oke, kalau fotonya dulu berarti di sini mau kayak gimana nih foto keluarnya? Apakah dari kecil ke gede atau kayak gimana? Nah, kalau misalkan mau bikin efek rise ya dari kecil ke gede, jangan lupa si rotasi poinnya kita ubah ke bawah. Kita geser ke bawah rotasi poinnya yang ini pakai tools free transform tool. Kita pindahin ke bawah. Jadi nanti di keyframe pertamanya itu kita kecilin. Set. Ini kita pakein. Jadi nanti pas di keyframe akhirnya gitu jadi gede. Kita kasih classic twin-nya jadi di tengah. Ya, kita geser lagi ini ke sini. Oke, gitu ya. Terus ininya kita buat yang keyframe pertamanya kasih alpha. Terus jangan lupa is-nya ganti, jangan is in, jangan classic is, misalkan is out aja. Set, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan Pak mau nambahin efek bouncing. Kalau mau tambahin efek bouncing, berarti kita harus tambahin 3 keyframe di sininya. Misalkan di per 5 frame ya jaraknya biar gampang. Sorry, F6 di sini F6. Nah, jadi keyframe akhir ini kita jadikan posisi akhir. Nah, karena ini efek bouncing, jadi harus over dulu dibandingkan posisi atau ukuran yang aslinya, ukuran akhir kita bikin over. Nah, kayak gitu ya. Over terus jadi kecil baru ke posisi yang normal. Jadi nanti efek bouncingnya seperti ini. Ini saya zoom dulu. Saya perkecil dulu. Nah, kayak gitu ya. Jadi efek bouncing. Nah, tapi kalau kalian nggak pengen ribet, harus bikin keyframe banyak kayak gini, efek bouncing ini juga bisa kalian bikin di sini. Bisa kalian bikin juga di apa namanya efek is-nya, di twinning-nya. Nah, ini bisa kalian tambahkan di sini. Di efek is-nya, ini kalian pilih yang bounce. Misalkan classic is, is out, pilih yang bounce. Ini juga sama, nanti ada efek bouncing-nya. Kayak gitu ya. Ini juga bisa kita tambahkan nanti setiap objeknya di dalamnya ini bisa kita tambahkan pergerakan di dalamnya. Misalkan untuk yang foto nih, di dalamnya ini si foto ini gerak-gerak nih. Misalkan ini gerak-geraknya gimana? Misalkan gerak-geraknya itu muter-muter setiap 5 frame. Pindah rotasinya aja dari normal kita di sininya geser ke kanan, terus ini normal lagi, di sininya ke kiri, terakhir normal lagi. Nah, jadi nanti pergerakannya gini misalkan. Berarti di sininya juga sama. Nanti ini jadi kita bikin animasi itu di dalam simbolnya. Ya, jadi jangan di timeline utama. Nah, ini kita masuk ke simbolnya. Nah, gitu ya. Nah, si foto yang kedua supaya nanti nggak hilang, kita tambahkan frame dulu misalkan. Atau mau dikasih efek yang sama, nah gerak-gerak.
Nah, misalkan gerak-geraknya ini kita bikin beda. Kalau ini gerak-geraknya foto yang kedua ini naik dari atas ke bawah misalkan. Sini kita naikin fotonya sedikit, terus kasih twin. Oke, is in, is out. Ini terlalu jauh ya, jadi ini kita gerakin lagi deh. Oke, terus apa lagi terakhir? Oh, ini udah ya, berarti si foto udah. Nanti fotonya gerak-gerak. Kita coba play dulu. Kayak gini ya. Nah, terus apa lagi nih? Misalkan yang mau ada animasinya, oh di sininya ada animasi apa? Bling bling, misalkan nyala kayak yang kena silau cahaya gitulah. Nah, berarti di sini kita buat dulu keyframe. Ini berarti kita bikin dia apa namanya? Convert lagi yang si headline-nya F8 jadi grafik aja ya. Sorry ininya ya, layernya. Head headline satu animasi. Nah, di sini ini kita buat dua, kita duplikat. Yang satu yang bawah ini yang biasa, yang copy ini kita kasih namanya yang terang. Terang. Nah, jadi yang di sini tuh warnanya kita kasih brightness. Brightness-nya jangan terlalu 100, misalkan 50%. Nah, lalu kita bikin masking. Maskingnya dari rectangle tool. Seperti ini. Rectangle toolnya kita geser gini. Terus kita jadikan masking. Ini untuk posisi awalnya, berarti jangan dari sini. Posisi awalnya kita taruh ke sini. Terus untuk posisi akhirnya, pergerakannya mau agak lambat, berarti kasih durasi 1 detik. Bikin keyframe, yang bawahnya bikin frame biasa. Untuk keyframe akhir ini kita pindahin objeknya ke sini. Nah, karena ini pergerakannya itu nggak ada simbol, cuman objek biasa, shape biasa, kita kasih create-nya itu shape twin. Nah, oke. Terus ini jangan classic is, pakai is in out. Terus untuk yang bagian bawahnya kita kasih frame. Nah, jadi nanti efeknya ini ya, jadi ada kilatan-kilatan gitu. Oke, ini saya zoom in dulu. Jadinya kayak gini. Ininya terlalu ngebut ya, kayak kita atur lagi durasinya. Jadi itu kita mainin durasi frame kayak gitu-gitu lah ya. Berarti ini kita kasih gerakannya itu setiap 5 frame atau 10 frame. Biar nggak terlalu ngebut. Di sini 20, ini 10. Yang ini berarti ada di frame ke 40. Jadi full. Oke, ini masih. Oke, ini udah agak mendingan ya. Kita coba play lagi. Nah, ini mending nih. Baik, nah terakhir kita akan buat pergerakan untuk kameranya ya. Jadi si kameranya itu akan gerak dari kiri ke kanan. Pokoknya arah arah geraknya itu ke kanan. Nah, berarti kita harus bikin 2 keyframe di layar kamera. Yang pertama ini posisi pertamanya kayak gini. Berarti ini posisi awalnya jangan diubah-ubah. Nah, terus kita tinggal bikin keyframe di detik ke-7. Baik, nah, ini kita bikin
supaya pergerakan kamera ini 1 detik, ya biar nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Nah, nanti di detik ke-7 ini, si kamera tool-nya ini akan kita geser. Kita klik dulu kamera tool-nya, lalu kita geser X-nya, karena X ini untuk baik perpindahan secara horizontal. Nah, berarti X-nya kita kasih minus supaya geraknya ke kiri. Terus sampai masuk ke stage. Semua elemennya masuk ke stage. Set. Oke, berarti di sini minusnya 1849. Baik, baik. Nah, mungkin nanti ketika kalian coba bikin, bisa jadi si posisi posisi dari elemennya itu nggak ada di posisinya. Nah, berarti kalian tinggal pindah-pindahin aja, ya sesuaikan dengan posisi akhir. Baik, seperti ini foto misalkan. Baik, terus ini untuk informasi lainnya, headline-nya. Nah, berarti kalian sesuaikan posisinya dengan posisi setelah si kameranya digerakin. Nah, jangan lupa setelah bikin keyframe-nya, kalian kasih classic twin dan juga is in, is out-nya kalian ubah. Ya, si efek twinning-nya kalian ubah jadi is in, out. Baik, jadi nanti lebih baik ada ngeremnya itu pas awalnya ngerem, pas baik nanti ngerem. Jadi nanti kayaknya kayak gini informasinya. Set, baik, kayak gitu ya. Nah, terakhir nanti pada saat penutupannya juga dikasih fade to white. Kita bikin 2 keyframe. Keyframe awalnya ini didiemin, keyframe akhirnya kita buat dia supaya warnanya berubah jadi putih secara keseluruhan. Baik, ini jangan pakai alpha ya, kita pakai yang brightness aja. Brightness-nya kita call-in sampai 100, mentok, terus kita kasih classic twin. Twin ini seperti biasa pakai is in. Nah, jadi ini posisi awalnya kayak gini. Ini untuk geser ke halaman keduanya. Kayak oke, sip, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita kita akan ekspor atau publish si video ini menjadi MP4. Nah, untuk mempublish MP4-nya ini, kalau yang animate yang ori, nanti akan membuka aplikasi Adobe Render namanya. Ya, kita coba aja ya. Jadi untuk mengekspor jadi video, kalian harus buka file, di sininya ekspor, pilih yang ekspor video atau media. Nah, di sini ada beberapa settingan yang mungkin harus kalian setting ya, terutama formatnya. Terus kalian juga bisa mengatur scene mana aja yang mau diekspor. Apakah scene satunya aja atau semua scene-nya atau gimana. Terus juga bisa per durasi. Mau mulai dari detik keberapa sampai detik keberapa. Nah, karena kita mau semua, jadi pilih aja entire movie. Untuk formatnya, pakai yang H.264. Terus untuk presetnya, nah kalau misalkan pengen lebih kecil si ukurannya, biasanya kita pakai yang Facebook atau enggak YouTube. Nah, biasanya kalau YouTube lebih ini ya, lebih eh, kecil ukurannya. Nah, ini juga berlaku kalau kalian nanti buat ekspor video di Adobe Premiere. Nah, kalau Premiere juga udah aja settingnya di YouTube supaya dikompres si videonya itu nggak terlalu berat, ngikutin sama formatnya YouTube. Terus terakhir kalian cari pilih si foldernya itu mau disimpan di mana outputnya. Misalkan mau di RMB karena ini untuk MB ya. Terus kasih si namanya misalkan Instagram page 2025. Save as-nya apa ini nanti? Save. Nah, kalau udah langsung kita ekspor.
nanti nunggu beberapa waktu buat rendering jadi video. Nah, nanti akan masuk ke aplikasi Adobe Media Encoder. Kalau dulu sih nggak harus masuk Media Encoder ya, jadi langsung begitu diekspor. Nah, tapi nggak tahu nih, yang terbaru itu dia akan eh, mengcompile si videonya ini, akan kompres asalnya move jadi MP4 gitu. Nanti kalau misalkan done, langsung kalian klik aja di sini, nanti langsung masuk ke directory videonya. Nah, jadi nanti video itu seperti ini. Dia jadi file MP4. Kayak gitu ya. Jadi itu ya enaknya bisa di-convert, bisa diekspornya jadi berbagai macam media ya, tapi untuk video memang agak ribet, harus pakai Adobe Media Encoder. Nah, ini kalau yang ori. Nah, kalau misalkan mau nggak ribet, coba aja pakai Animate yang dulu. Biasanya kalau Animate dulu itu langsung ekspornya pakai Media Encoder kayak gitu. Ya, jadi di sini ada beberapa settingan dulu ketika ekspor jadi videonya. Nanti ketika ekspor langsung di convert ya sama media encodernya, udah kayak gitu selesai gitu ya. Nah, tapi nanti yang perlu hati-hati mungkin ya, balik lagi ke ukuran framenya, terus yang akan nanti berpengaruh di video itu si FPS-nya. Nah, tadi ini pakai FPS 60, jadi semua itu terkesan serba ngebut, itu terlalu terlalu terburu-buru. Mungkin kalau nanti ini dikurangi jadi 30, akan terasa lebih terasa lebih lambat gitu. Jadi ini akan sangat berpengaruh juga FPS di Animate ini. Baik, itu aja untuk materi terakhir. Semoga bermanfaat ya dan bisa kalian pakai ke depannya, baik untuk tugas akhir atau untuk nanti pada saat bekerja. Nah, untuk tugas UASnya sudah saya kirimkan juga beserta file PDF-nya. Bisa kalian baca di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.